Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang Light Novel Otome Game volume yang ke-9. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Leon itu berhasil menghajar Finn dengan kekuatan penuh arrogance, sehingga armor magis milik Finn itu tampak mengalami kerusakan dan Finn juga terkena dampaknya. Namun di sini, Finn itu masih tetap mempertahankan wujud armornya dan siap untuk bertarung lagi. Finn juga mengira kalau Leon lah yang membunuh para bangsawan di Holford ini. Maka dari itu, Finn pun menyerang Leon. Tapi, kita ketahui sendiri kalau Leon juga mengira kalau Finn lah yang membunuh para bangsawan itu. Jadi intinya ada kesalahpahaman di antara kedua karakter kita ini. Namun untungnya, mereka itu bisa gencatan senjata untuk sementara waktu, demi menyelamatkan gadis yang penting bagi mereka, yang tertinggal di akademi. Dan kebetulan akademi itu diserang oleh Gapino dan kawan-kawannya yang gak waras. Si Gapino dan kawan-kawan juga nggak bisa menembus akademi dengan mudah, karena memang ada 3 tunangan Leon yang OP-OP parah dan melindungi akademi dari serangan Gapino. Tapi ternyata Gapino itu punya kartu as, di mana dia mengeluarkan seorang yang disebut Paladin dan bisa berubah menjadi armor magis seperti Finn. Alhasil dengan itu, penghalang yang dibuat oleh Livia bisa ditembus dengan 3 kali serang saja. Tapi si Paladin itu kepergok sama Finn dan hendak bertarung dengannya. Situasi itu tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi Finn, karena dia baru saja terluka cukup parah ketika melawan Leon. Bahkan Brief saja berkata kalau memang saat ini mereka itu tidak mungkin bisa mengalahkan armor magis dari sang Paladin. Namun untungnya, Leon itu datang untuk menengahi mereka, atau lebih tepatnya ngerusuhin mereka. Karena si Paladin itu memang dididik untuk ngebunuh Leon, jadi pada akhirnya si Paladin itu malah terprovokasi dengan Leon. Dalam part kali ini, panel cerita pun sedikit berpindah ke karakter Livia. Setelah penghalangnya dihancurkan oleh sang Paladin, Livia pun terduduk lelah di sekitar area pertarungan. Tapi semangatnya pun kembali ketika melihat Arrogan yang sudah datang untuk menyelamatkannya. Di satu sisi, memang Livia itu sangat senang dengan kedatangan dari Leon. Tapi di sisi lain, dia juga cukup kecewa dengan dirinya sendiri, karena lagi-lagi ia harus diselamatkan oleh Leon. Padahal dia juga sudah ngomong sendiri kalau dia itu akan sangat bisa diandalkan oleh Leon dalam pertarungan kali ini. Dia sangat ingin berpartisipasi lebih dalam peperangan kali ini. Namun, ini adalah batasannya sekarang. Jadi, ia pun berkata kepada Leon untuk mengurus sisanya. Panel cerita pun berpindah kepada Leon. Dalam kokpit Arrogance, Leon itu dibuat bingung karena ada 2 armor sihir di sana. Padahal tadi dia itu cuma ngelawan 1, tapi kenapa sekarang malah menjadi bertambah? Lalu, salah satu dari armor sihir itu juga menyebut dirinya sebagai kesatria iblis. Apakah dirinya itu benar-benar terkenal ya? Sementara itu, Luxon malah jadi tambah ngebet untuk ngegunain Mitra dan menghanguskan kedua armor sihir yang ada di hadapannya dengan laser milik Mitra. Ya, kita tahu sendirilah, kalau pas lawan Finn aja Luxon itu udah teriak-teriak pengen pakai Mitra. Apalagi sekarang armor sihirnya itu tambah menjadi 2. Ya tentu aja si Luxon itu malah makin ngebet mau pakai Mitra. Mendengar hal itu, Leon pun berkata kalau Luxon udah stres ya. Kalau dia pakai Mitra di sini, ya akademi dan kerajaan Holford itu bisa hancur lebur. Leon pun terus menolak ide gila dari Luxon. Tapi sebagai gantinya Leon pun bergerak untuk menghancurkan armor sihir dari sang Paladin. Di sini beberapa laser dari punggung Arrogance pun menyerang armor sihir dengan sebuah trisula itu. Yaps, armor magis dari Paladin itu memiliki sebuah trisula sebagai senjatanya. Dan, jika dilihat baik-baik, armor magis Paladin itu sangat terlihat berbeda dibandingkan dengan armor magis milik Finn. Di sini Luxon pun menjelaskan kalau armor magis yang mereka lawan saat ini adalah armor magis yang tidak memiliki inti sihir seperti Finn. Jadi bisa dibilang, kekuatan armor magis sang Paladin itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan Finn. Tapi tetap saja, manusia yang mengendalikan armor magis ini pasti dilatih dengan latihan yang sangat khusus. Karena memang pada saat kesatria hitam itu aja memakai armor magis,
ada beberapa mata yang muncul untuk menguasai tubuh armor magis itu. Tapi armor magis Paladin ini berbentuk sempurna seperti armor magis milik Finn. Hanya saja kekuatannya lebih lemah. Nah, karena Luxon dan Leon itu saling berbicara satu sama lain dan mengabaikan Paladin, nampaknya sang Paladin itu sangat kesal dan hendak menyerang duluan. Sang Paladin pun langsung menerjang Arrogance dengan Trisula yang mengarah kepada kokpit Arrogance. Panel cerita pun berpindah ke karakter Mia. Saat itu, Mia sedang berada bersama Mary, Erika, dan 5 pangeran idiot. Tapi setelah melihat armor Finn yang sedang mengalami kerusakan parah, Mia itu langsung menghampirinya tanpa menghiraukan teguran dari Mary. Padahal, waktu itu penyakit Mia itu masih kambuh, tapi tetap saja ia terus berlari menghampiri Finn sang kesatria yang ia sayangi. Melihat Mia yang ada di sana, Finn pun berkata kalau Mia seharusnya tidak berada di sini, karena sekarang akademi sudah menjadi medan perang. Di satu sisi, Finn senang ketika melihat keadaan Mia yang cukup baik-baik saja jika dilihat dari luar. Tapi di sisi lain, ada rasa khawatir kalau Mia itu akan terluka karena akademi sudah menjadi medan perang. Namun, Mia pun menangis jadi-jadinya dan berkata kalau dia akan selalu berada di samping Finn, apapun yang terjadi karena mereka sudah berjanji. Mendengar hal itu, Finn pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lalu, Mary, Erika, dan kelima pangeran idiot pun datang menghampiri Finn juga. Nah, di sini, karena 5 pangeran idiot kita itu udah tahu kalau Finn memakai armor magis, mereka juga sudah bisa merasakan kalau Finn adalah musuh mereka. Karena memang mereka juga sudah memiliki pengalaman yang cukup bisa membuat mereka paham kalau armor magis adalah musuh utama bagi mereka dalam setiap perkara. Mereka berlima pun menodongkan senjata ke arah Finn. Tapi Mia pun berdiri di depan armor magis Finn dan pasang badan untuk melindunginya. Di sini, Mia juga menjelaskan kalau kesatrianya ini bukanlah orang yang jahat. Jadi ia berharap kalau mereka juga tidak melukai Finn. Melihat betapa gigihnya Mia dalam melindunginya, Finn pun berkata kepada Brave untuk melepaskan armor sihirnya. Karena bagaimanapun, Finn juga sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan pertarungan. Di sini, Brave pun mengikuti perkataan Finn. Lalu armor magis yang menyelimuti Finn pun menghilang, dan sosok manusia Finn yang terluka cukup parah muncul. Di sini, Finn pun mengelus kepala Mia dan berterima kasih kepada dirinya karena telah berjuang untuk membela dan melindunginya. Finn juga berkata kalau sebaiknya mereka itu mengungsi dari medan pertempuran ini. Lalu, Mary pun langsung mengungsikan mereka. Di sini ia juga meminjamkan bahu kepada Finn, karena jika dilihat baik-baik Finn itu sudah tidak sanggup untuk berjalan lagi. Sedangkan Mia yang penyakitan juga nggak mungkin bisa menuntun Finn berjalan. Tapi saat itu Mary juga ngebatin sebenarnya siapa Finn ini. Walaupun terluka parah, tapi ia bisa bertahan setelah melawan Leon yang sudah serius. Sementara itu kelima pangeran idiot kita pun marah-marah di belakang mereka. Karena Finn itu telah meminjam bahu Mary untuk berjalan. Ya, bisa dibilang ini kecemburuan kelima pangeran idiot kita, gitu. Nah, tampaknya Finn itu telah mendengar kemarahan dari 5 pangeran idiot kita. Jadi Finn pun meminta maaf kepada Mary. Tapi Mary pun tidak mempermasalahkan hal itu. Dan berkata, sebenarnya apa tujuan Finn? Mendengar hal itu, Finn pun menjawab dengan hati-hati. Kalau dia itu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Mary. Mary pun berkata lagi, dia hanya ingin mengetahui alasan kedatangan Mia dan Finn ke sini. Di sini, Finn pun berpaling dari Mary sejenak dan berkata kalau ia ingin menyelamatkan Mia dari penyakitnya. Dan menurut informasi yang ia dapat, ada sebuah cara dalam Holford untuk menyelamatkan Mia dari penyakitnya. Di sini Mary pun terdiam sejenak dan berkata jadi itu sebabnya kamu melakukan hal itu kepada para bangsawan. Finn pun masih bingung dengan perkataan Mary. Tapi Mary pun menjelaskan lagi kalau memang ada serangkaian pembunuhan aneh yang terjadi kepada bangsawan di Holford ini. Finn terlibat bukan? Mendengar hal itu, Finn pun berkata kalau dia tidak tahu apa-apa mengenai hal itu. Dan ia juga baru saja menyelidikinya. Namun pada saat itu, Mia yang dipandu oleh Erika pun tiba-tiba terjatuh karena penyakitnya kambuh lagi. Di sini Finn pun langsung berlari ke arah Mia dan meminta Brave untuk mengeluarkan partikel sihir
yang bisa menyembuhkan Mia untuk sementara waktu. Alhasil, Mia pun bisa pulih kembali, tapi seperti yang dikatakan tadi, efek dari partikel ini tidak bisa menyembuhkan Mia secara total. Partikel sihir dari Brave itu hanya akan menghambat gejala penyakit dari Mia saja. Tak disangka, waktu itu Erika juga nampak kambuh lagi penyakitnya, di mana kelihatannya Erika itu seperti sesak nafas. Tapi pada saat Julius mendekatinya, Erika pun berkata kalau dirinya tidak apa-apa. Dan sebenarnya penyakitnya itu sudah sembuh, tapi memang ia masih dalam masa pemulihan. Jadi hal seperti ini bisa sering terjadi. Di sini, Julius pun sedikit lega, tapi ia merasa kalau memang mereka itu harus segera mengungsi ke istana kerajaan saja untuk keselamatan mereka. Tapi pada saat itu, tiba-tiba saja Claire dan Angie pun datang untuk menemui mereka. Sontak Claire yang melihat Brave pun langsung meminta Mary dan lainnya untuk menjauhi benda sihir yang sangat tidak disukainya itu. Claire juga berkata kalau Brave itu sangat berbahaya dan harus dimusnahkan sekarang. Jadi Claire pun mengarahkan drone super bersenjatakan laser miliknya untuk mengepung Brave di sana. Claire juga mengira kalau Mary itu sudah dicuci otak oleh Brave. Jadi Claire pun berkata kalau dia akan menyelamatkan Mary juga. Nah, di sini Brave juga nggak tinggal diam untuk membiarkan Claire bertindak semaunya. Jadi ia juga bersiap-siap dalam mode perangnya. Tapi Angie pun segera menghentikan Claire dengan memukulnya memakai gagang senapan. Karena bagaimanapun sekarang bukan saatnya mereka itu melakukan perang secara sepihak. Claire pun sedikit kecewa dengan tindakan Angie. Tapi untuk sementara ini, ia harus menuruti perkataan dari Angie. Namun, saat Leon sudah kembali, Claire bersumpah kalau dia akan segera memusnahkan Brave. Di sini Angie pun menghela nafasnya ketika melihat tingkah laku dari Claire. Lalu Angie pun meminta Claire untuk memastikan saja apakah murid-murid akademi itu berhasil mengungsi atau tidak. Di sini Claire pun melakukan scanning, tapi tingkah lakunya sedikit aneh. Karena ia terus saja bolak-balik di tempat dari tadi. Lalu ia pun berkata kalau ada masalah cukup besar. Dia tidak bisa menemukan Finlay dimanapun. Mendengar hal itu, Angie pun memegangi dahinya karena masalah ini. Sementara itu, Leon pun masih sangat sibuk untuk meladeni Paladin di atas langit Holford. Tapi tentu saja, Leon itu masih belum serius dalam melawan armor magis Paladin ini. Karena memang kekuatannya juga masih di bawah Leon. Leon pun hanya melancarkan serangan ringan berupa laser kepada Paladin itu. Waktu itu Luxon juga berkata kalau kinerja dari pilot armor magis itu sangatlah jauh di bawah kesatria hitam. Memang, bentuk armor magisnya itu sempurna, tapi jika tidak diimbangi dengan pilot yang memadai, maka hal itu percuma saja. Nah, nampaknya sang Paladin itu mendengar percakapan antara Luxon dan Leon yang meremehkannya. Jadi Paladin itu pun marah dan melancarkan sihir air kepada Arrogance. Dia juga mengatakan kalau dia adalah Paladin hebat dari kerajaan Rachel yang akan membunuh Leon demi rajanya. Tapi tentu saja, Arrogance dapat menghindari serangannya dengan sangat mudah. Dan tidak berlama-lama lagi, Leon pun mulai serius. Jadi, ia pun melancarkan serangan laser dari Skyward dengan kekuatan yang penuh. Seketika itu juga langsung membuat armor magis sang Paladin berantakan. Di sini, armor magis itu sudah berlubang, dan seperti armor magis lainnya yang tidak memiliki sebuah inti sihir, ia pun berubah menjadi gumpalan daging yang mengerikan. Di akhir hayatnya, sang Paladin pun ingin menyumpahi Leon, tapi Luxon pun langsung memutus jaringan komunikasinya. Di sini Leon pun bertanya kenapa Luxon melakukan hal itu. Mendengar pertanyaan dari Leon, Luxon pun berkata kalau Leon sudah sering sekali berperang dan mendengar suara-suara kematian dari musuhnya. Walaupun tidak terlihat serius, tapi suara kematian itu bisa mempengaruhi kepribadian Leon nantinya. Luxon tidak mau hal itu terjadi kepada masternya. Panel cerita pun berpindah ke pasukan Gapino yang memasuki Akademi Holford. Namun, bukannya menyerang para siswa, pasukan Gapino yang menyamar jadi bajak laut udara itu pun malah diserang dan dikejar-kejar oleh Daniel, Raymond, dan para siswa lainnya. Karena memang tidak bisa dipungkiri lagi kalau semua siswa laki-laki itu sangat membenci bajak laut udara. Jadi bisa dibilang Gapino itu salah strategi ketika menyerang akademi.
Nah, sewaktu itu, para pasukan Gapino nggak sengaja ketemu sama Jack dan Are yang ingin mengungsi. Mereka pikir ini adalah hari keberuntungan mereka karena bisa bertemu dengan Jack di situasi seperti ini. Mereka pun hendak menangkap Jack, tapi tak disangka para pasukan itu malah dihajar habis-habisan sama Are. Di sini, Are itu memiliki kekuatan layaknya gorila. Ia pun bisa menghabisi para pasukan yang ingin menangkap Jack. Melihat hal itu, Jack pun hanya bisa melongo melihat betapa kuatnya Are. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan Oscar. Nah, di sini Oscar itu masih kebingungan nih, karena dia itu tidak bisa menemukan Finley di dalam akademi ini. Panel cerita pun berpindah ke istana kerajaan. Di sini, Leon dan Finn itu masih bertengkar dan menuduh satu sama lain terkait dalam pembunuhan di kerajaan Holford. Tapi pertengkaran mereka itu dihentikan ketika Leon dipanggil oleh Roland ke kamarnya. Nah, waktu itu Leon sangat terkejut ketika Roland itu sudah terbaring di kasur dan tidak bisa apa-apa lagi. Bahkan ketika berbicara kepada Leon saja, Roland itu sudah tidak bisa mengejek ataupun bercanda lagi. Di sini memang Roland itu sangat membenci Leon, tapi dia juga mengetahui kemampuan Leon lebih daripada siapapun. Jadi ia pun memutuskan kalau Leon akan mengambil kendali atas kerajaan ini untuk sementara waktu. Setelah mengatakan hal itu, Roland pun langsung tidak sadarkan diri. Semua yang ada di sana menjadi panik. Tapi setelah diperiksa oleh Fred, sang tabib kerajaan, Fred pun mengatakan kalau Roland hanya pingsan. Setelah menerangkan hal itu, suasana di sana pun menjadi cair lagi. Tapi Leon itu memiliki firasat buruk kepada Fred, karena memang gelagat dari Fred itu sangatlah mencurigakan. Kemudian, Leon pun memikirkan apa yang harus ia lakukan sekarang, karena memang saat ini kerajaan sedang dalam keadaan yang sangat kacau. Jadi ia pun memutuskan untuk membuat rapat terlebih dahulu. Nah, yang jadi masalahnya saat ini adalah keberadaan Gapino dan pasukannya yang masih tersisa. Ternyata, para bangsawan besar seperti Redgrave itu memilih untuk tidak memperdulikan keadaan ibu kota dan memilih untuk menetap di kediamannya sendiri. Seakan-akan mereka itu tidak mau membantu kerajaan Holford lagi. Tapi di sini masih belum diketahui kenapa keluarga Redgrave itu memilih untuk tidak membantu Holford. Namun untungnya masih ada keluarga Roseblade yang memang bisa mengurus Gapino dan kawan-kawannya. Ternyata Gapino dan pasukannya lah yang waktu itu menyamar jadi bajak laut udara, dan pada awalnya memang mereka itu hendak ingin menyerang keluarga Balford. Tapi ternyata mereka itu malah menyerang kapal yang ditumpangi oleh Dorothea dan Deidre waktu itu. Jadi di sini, Nick dan Dorothea itu langsung menghajar kapal dari Gapino dan pasukannya yang masih tersisa. Singkat cerita, Gapino itu berhasil ditangkap oleh Dorothea. Awalnya, Gapino itu mengemis belas kasihan kepada Dorothea dan berjanji akan memberitahu informasi mengenai keberadaan The Force of Ladies kepada Dorothea. Tapi tampaknya, Dorothea itu tidak tertarik dengan informasi Gapino. Karena memang, informasi itu menguntungkan bagi Holford, tapi tidak bagi dirinya dan suaminya Nick. Lalu, dengan ekspresi dingin, Dorothea pun langsung menembak mati Gapino. Sementara itu, Leon dan para petinggi kerajaan pun sedang melakukan rapat untuk menghabisi para pemberontak yang masih tersisa. Di sini nampaknya Leon dan Finn juga sudah membuat kesepakatan kalau mereka itu tidak akan saling mengganggu satu sama lain. Jadi pada akhirnya, Brave itu melepaskan menghalang sihirnya, dan hal itu membuat Luxon bisa mengeluarkan kemampuan menggali informasinya secara penuh. Dengan cepat, para pemberontak yang tersisa pun berhasil ditemukan dan dikalahkan oleh keempat anak buah Leon, yaitu Jill, Greg, Brad, dan Chris. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari light novel Otome Game volume yang ke-9-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.